Sesawi Kur Izu Channel, channelnya renungan harian inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sobat-sobatku yang dikasihi Kristus, sobat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selalu beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi Kristus, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama kembali terima firman Tuhan hari biasa khusus Advent yang keempat, sahabatku, dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Mari siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari kitab Maleaki menggambarkan kedatangan Mesias seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu, sahabatku. Artinya, Mesias akan membawa rahmat yang memurnikan, mentahirkan, menyucikan dari dosa-dosa, sahabatku. Yang dibersihkan bukan hanya dosa, tetapi juga hukuman dan akibat dosa, yaitu penyakit-penyakit. Dengan dibersihkannya dosa, hukuman, dan akibat dosa, datanglah kebahagiaan, kesejahteraan, kesembuhan, dan sukacita, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, hal ini tampak jelas dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, sahabatku. Setelah mendapatkan pewartaan malaikat Zakaria menjadi bisu, hal ini disebabkan oleh keraguan bahkan ketidakpercayaan Zakaria pada kebenaran pewartaan malaikat itu, sahabatku. Sungguh alasan Zakaria tentu karena dirinya sudah tua dan Elisabet istrinya juga sudah tua, bahkan sudah mati haid, sahabatku. Nyatanya Allah mampu mengatasi hal-hal yang mustahil bagi manusia, sahabatku. Sungguh juga Elisabet mengandung dan melahirkan seorang anak. Maka sahabatku yang dikasihi Kristus, buat muda, kelahiran Yohanes Pembaptis ialah sebagai perintis Mesias, merupakan saat pelimpahan rahmat Mesias secara antisipatif yang menyucikan Zakaria dari dosa ketidakpercayaannya, sahabatku. Sehingga dia disembuhkan dan dapat berbicara lagi seperti semula, sahabatku. Seringkali kita juga tidak percaya pada kuasa Allah, sehingga kita menanggung akibat negatifnya, sahabatku.
Sungguh dalam menyambut kedatangan Mesias, mari kita meneguhkan kembali iman kita pada kuasa Allah yang menciptakan dan menebus dunia, sahabatku. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelang Muda, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, akhiri renungan singkat ini dengan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah iman kami dan jadikanlah kami saluran berkat dan damai-Mu bagi semua orang. Datanglah ya Tuhan, datanglah Immanuel. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana berkat bagi semua orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa pula bagi mereka-mereka yang ditinggalkan, dikucilkan, kehilangan harapan, beban mental ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menjamah, memberkati dan memberikan segenap kekuatan dalam hidup mereka setiap hari. Kami juga berdoa pula bagi para subscriber kami Sesawi Kod Yesus dan penonton setia Sesawi Kod Yesus. Kiranya Engkau selalu memberkati dengan hikmat sukacita, memberikan rahmat dan kebahagiaan hidup mereka setiap hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelang Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak, sahabatku. Kita sudah mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dikuatkan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Ingat sahabatku, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.